Halo Bapak Ibu yang berbahagia, kembali lagi di channel Juni Antoni. Kali ini kita akan membahas mengenai 5 kesalahan pada saat kita ambil polis asuransi jiwa. Ayo teman-teman, dukung channel Juni Antoni, silakan subscribe dan di-share ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung channel Juni Antoni. Untuk melihat video-video yang lain, Bapak Ibu boleh masuk ke channel Juni Antoni. Setelah itu Bapak Ibu pilih playlist. Nah, ada tiga kategori besar: pintar asuransi, pintar komputer, dan 5 menit motivasi. Jadi Bapak Ibu coba boleh masuk ke pintar asuransi. Nanti di dalam itu banyak pilihan di sini, ataupun Bapak Ibu boleh masuk ke pintar komputer, juga banyak pilihan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat menonton. Kita akan masuk yang pertama dulu. Pada saat ambil polis asuransi jiwa, ternyata uang pertanggungannya nggak cukup. Gimana? Dan itu akan terjadi di saat-saat detik-detik terakhir. Kenapa? Karena penyesalan biasanya datang di akhir. Ya, sebelum amit-amit sebelum terjadi musibah, Bapak Ibu cek dulu apakah uang pertanggungan yang ada di dalam polis Bapak Ibu sudah cukup atau belum. Ya, kalau Bapak Ibu nggak ngerti, silakan konsultasi ke agen. Ya, saya ibaratkan begini Bapak Ibu. Asuransi ibaratkan sebuah payung. Payung tidak menjamin hujan. Tapi pada saat hujan, payung bisa menjamin tubuh kita tidak basah. Namun kalau kita ambil payungnya yang kecil, pada saat hujan, tubuh kita juga akan kena sedikit air hujan kalau payung kita ukurannya kecil. Dimana kalau kita punya polis asuransi, jika uang pertanggungannya tidak cukup, maka kita juga harus nombok sendiri, ataupun kita juga tidak bisa mengcover seluruh biaya yang timbul. Dan itu juga menyebabkan sebuah masalah. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah punya polis asuransi, pastikan uang pertanggungannya cukup. Satu sisi lagi Bapak Ibu, kita juga perlu menghitung yang namanya inflasi. Karena setiap tahun kenaikan kesehatan di Indonesia cukup tinggi ya. Inflasi dari 7 hingga 10% setiap tahun. Biaya kesehatan juga naik. Dan mata nilai uang rupiah juga setiap tahun turun nilainya ya. Jadi uang pertanggungan yang di dalam polis Bapak Ibu pastikan sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan dan bisa mengcover pada saat terjadi musibah. Bukan mendoakan, namun menjaga-jaga ya, supaya tidak terjadi kesalahan yang ini. Oke, kita akan masuk ke kesalahan yang kedua yang sering terjadi juga. Tertanggung bukan pencari nafkah. Saya ulangi, kesalahan yang pernah terjadi. Tertanggung bukan pencari nafkah. Ya, pada saat si pencari nafkah mau beli polis asuransi, ternyata yang dia beli adalah polis untuk anak. Karena begitu besar cinta orang tua kepada anak, sehingga orang tua memilih beli polis asuransi anak dulu. Pada saat si pencari nafkah kena musibah pindah dunia, maka akan terjadi yang namanya kesalahan beli polis. Kenapa? Karena polis anak hanya bisa bebas premi. Di mana bebas premi ini perusahaan sudah menjamin membayar terus dan pendidikan anak terjamin. Namun untuk biaya hidup gimana? Jika punya utang gimana? Jika punya kredit mobil, kredit rumah gimana? Ya, jadi asuransi yang paling penting pertama kali kita beli untuk si pencari nafkah dulu. Jika punya uang lebih, baru tambah untuk istri dan anak-anak ya. Jadi kesalahan yang kedua ini sudah pernah terjadi di lapangan ya, di mana si pencari nafkah pindah dunia dan dalam satu keluarga itu hanya miliki satu polis, yaitu polis untuk anak. Dan polis anak ini bebas premi. Namun timbul masalah-masalah di mana biaya hidup keluarga tersebut terganggu karena si pencari nafkah itu sudah tiada. Nah, jadi saran saya di sini, pastikan dalam keluarga itu punya polis untuk pencari nafkah. Ada sebuah kalimat yang sangat bagus ya, yang hari ini saya baca. Kasih sayang orang tua maupun kasih sayang pasangan tidaklah cukup kalau tidak disertai dengan kasih polis. Ya, saya ulangi, kasih sayang orang tua atau kasih sayang pasangan tidaklah cukup kalau tidak disertai dengan kasih polis. Kenapa? Karena cinta hidup selamanya, namun kita tidak. Ya, kita tidak bisa hidup selamanya, namun cinta kita bisa hidup selamanya. Bukti cinta kita lewat polis asuransi. Kenapa? Karena pada saat kita ada, kita sanggup mencari nafkah untuk membiayai keluarga.
Dan jika di dalam tahap pertumbuhan ekonomi kita, di pertengahan kita dipanggil, siapa yang mau mengganti posisi kita membiayai keluarga kita? Sangat jarang sekali ada yang mau, ya. Sehingga milikilah polis asuransi supaya pada saat amit-amit terjadi sebuah resiko, orang yang kita cintai standar hidupnya tidak turun, ya. Kita nggak harap naik, minimal standar hidup tetap sama, jangan turun, ya. Jadi proteksi asuransi lebih kita fokuskan ke pencari nafkah dulu. Jika punya keuangan yang cukup, baru kita beli lagi untuk anggota-anggota rumah kita yang lengkap, yang komplit, ya. Oke, ini kesalahan yang kedua yang terjadi di lapangan. Kita masuk kesalahan yang ketiga. Anggap asuransi sebagai investasi. Tidak salah, asuransi memang ada investasi. Namun prioritas utama dalam hal kalau kita mengambil asuransi regular unit link, kita fokus pada proteksi, ya. Jadi kenapa anggap asuransi sebagai investasi salah? Karena pada saat contoh sudah store 10 tahun, store 20 tahun, rata-rata banyak yang dalam mindsetnya saya mau tarik semua, saya mau tarik investasi saya semua, ya. Dia lupa bahwa tujuan utama dia adalah asuransi. Kalau dia tarik semua, yang terjadi apa? Yaitu polisnya tutup. Nah, anggap sudah nabung 10 tahun ya, dia tutup, lalu dia merasa butuh, dia buka lagi. Yang rugi siapa? Ya dia sendiri. Kenapa? Karena 10 tahun yang lalu pada saat dia buka, uang pertanggungannya tinggi, lebih besar. Kenapa? Karena waktu itu dia masih muda, usianya masih muda. Kalau masih muda tentu uang pertanggungannya tinggi, murah. Asuransi lebih mudah, lebih murah. Jadi kalau kita punya polis asuransi, pastikan terus berjalan. Jangan sampai anggap investasi, tarik semua lalu mau buka ulang lagi, buka polis baru lagi. Ya, kalau saran saya jangan. Saya pernah baca sebuah artikel di mana kita waktu kecil sering diajarkan menabung di celengan, ya. Nabung dan celengan itu sudah penuh. Dan kita ngapain? Pecahin ya, lalu belanjakan sampai habis, lalu kita beli celengan baru, nabung lagi, nabung, penuh lagi, pecahin lagi, belanja lagi, ya. Belanja sesuatu yang kita impikan, belanja sesuatu yang kita inginkan, ya. Ternyata itu salah, ya. Yang benar itu adalah dalam artikel itu mengajarkan bahwa celengan kalau sudah penuh, kita pecahkan, kita belanjakan ke hal-hal yang produktif, yang bisa menghasilkan uang lagi, yang bisa bertumbuh, ya, yang bisa berternak, ternak uang, ya. Dimana kita bisa belanja tanah, belanja rumah yang disewakan, dari hasil sewa, dari hasil investasi itulah nanti, ya, kita bisa belanjakan lagi ke hal-hal yang lain, ya. Sama dengan asuransi. Pada saat kita sudah nabung 10 tahun, jangan tarik semua lalu ulang dari awal, jangan, ya. Setelah 10 tahun lanjutkan lagi, store lagi, supaya kenapa? Pada saat kita pensiun nanti, di mana kita sudah mau beristirahat, tidak mau bekerja, dan mungkin pada saat itu pendapatan kita sudah tidak ada, nilai tunai yang Bapak Ibu miliki itu dari awal store sampai pensiun itu sudah terbentuk banyak di dalam polis itu dan mencukupi untuk biaya asuransi ke depannya. Kesimpulannya, jangan anggap asuransi sebagai investasi, supaya Bapak Ibu tidak di dalam sudah ada sedikit uang, cairkan, sedikit uang, cairkan, sedikit uang, cairkan. Jangan, ya. Fokus kita asuransi adalah untuk perlindungan, untuk jaminan masa depan, ya, bukan untuk investasi yang bisa kita tarik kapan saja. Jangan, ya. Berikut kesalahan yang juga menurut saya cukup fatal, ya, yaitu kurangnya manfaat asuransi tambahan. Pada saat belinya, contoh produk asuransi jiwa dasar manfaat meninggal, pada saat mau klaim kondisi kritis tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada riders ataupun manfaat tambahan di sana, ya. Jadi Bapak Ibu cek dulu polis yang Bapak Ibu miliki, ada nggak manfaat asuransi tambahan seperti kondisi kritis. Kondisi kritis saat ini banyak macam. Ada yang kondisi kritis tahap awal sudah bisa klaim, ada kondisi kritis yang tahap akhir baru bisa klaim, ada yang lebih baru di Prudential, kondisi kritis yang baru yang sekalipun belum ditemukan jenisnya bisa dilindungi, bisa diproteksi oleh Prudential, ya. Bagi yang mau tahu silakan konsultasi ke agen tenaga pemasar Bapak Ibu. Banyak asuransi tambahan lainnya, ya, seperti ada kesehatan, ya, kesehatan ada inner limit, ada S-chart.
inner limit itu ada batasan-batasan seperti rawat inap berapa, operasi berapa ya, di sana sudah tertera kalau inner limit. Kalau S-chart itu sudah sesuai tagihan. Berikut manfaat asuransi tambahan adalah bebas premi. Berikutnya lagi adalah kecelakaan. Nah, banyak yang beli polis namun kurangnya manfaat tambahan. Nah, itu juga bisa terjadi sebuah kesalahan. Bapak Ibu belinya itu step by step ya. Kalau Bapak Ibu merasa untuk menghemat anggaran rumah tangga dalam tanda kutip memang benar ya, keuangan kurang mapan, belinya step by step, pelan-pelan. Contoh, beli jiwa dulu ataupun beli kesehatan plus jiwa ataupun kesehatan plus kondisi kritis, contoh ya. Jadi yang Bapak Ibu merasa butuh yang mana dulu Bapak Ibu ambil. Lalu kedepannya keuangan kalau makin baik Bapak Ibu baru tambah ya, supaya tidak terjadi pada saat mau klaim ternyata nggak ada produknya, nggak ada manfaatnya di situ ya. Jangan sampai terjadi kesalahan ini. Oke, kita akan lanjut berikut, kesalahan dalam memilih agen dan perusahaan. Salah milih agen akibatnya juga cukup menyedihkan ya, tidak fatal namun menyedihkan. Kenapa tidak fatal? Karena masih banyak agen-agen di luar sana yang bagus-bagus, yang baik-baik ya. Tinggal kita pilih yang profesional, yang nyaman, yang cocok dengan kita. Bapak Ibu nggak usah khawatir juga mengenai klaim nggak ada yang urus ya, jangan. Kenapa? Karena di luar sana banyak agen profesional yang mau membantu kita untuk mengurus klaim tanpa biaya ya. Bapak Ibu kalau mau cari saya juga boleh, di dalam deskripsi sini ada beberapa rekan saya juga yang siap membantu tanpa pungut biaya apapun ya. Jadi kalau Bapak Ibu salah memilih agen, kalau bisa jangan sampai ya. Oke, berikut lagi salah memilih perusahaan ya. Perusahaannya gagal bayar maupun bangkrut, dan ini juga cukup menyedihkan. Namun Bapak Ibu jangan khawatir juga, karena di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang baik-baik ya. Pilihlah yang besar dan yang baik supaya bisa menjamin masa depan kita. Jangan gara-gara hal itu kita jadi putus asa dengan asuransi. Jangan, karena asuransi benar-benar bisa sebagai pengganti jaminan masa depan kita ya. Karena asuransi bisa sebagai jaminan masa depan kita. Pada saat kita benar-benar terjadi ketidakmampuan atas kondisi kritis contohnya, asuransi akan membantu meringankan biaya keluarga kita. Dan Bapak Ibu, mungkin saya rasa Bapak Ibu sepakat juga, tidak akan ada orang yang mau bekerja lalu gajinya untuk membiayai kita. Tidak ada. Yang ada kita yang harus bekerja membiayai sendiri. Itu pada saat kondisi sehat. Namun kalau pada saat kondisi tidak sehat ataupun sakit, tidak bisa lagi. Oke Bapak Ibu, inilah 5 kesalahan dalam hal kita ambil polis asuransi jiwa, dan masih banyak ya. Ini hanya sedikit yang saya uraikan. Bapak Ibu jika ketemu hal-hal yang menurut Bapak Ibu masih ingin didiskusi, silakan chat di kolom komentar, kita akan bahas bersama nanti ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung channel Juni Antoni. Untuk melihat video-video yang lain, Bapak Ibu boleh masuk ke channel Juni Antoni. Setelah itu Bapak Ibu pilih playlist. Nah, ada tiga kategori besar: pinter asuransi, pinter komputer, dan 5 menit motivasi. Jadi Bapak Ibu coba boleh masuk ke pinter asuransi. Nanti di dalam itu banyak pilihan di sini, ataupun Bapak Ibu boleh masuk ke pinter komputer, juga banyak pilihan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menonton.